Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Selamat datang di podcast Latar 4A. Saya Erika Prihandayani sebagai host, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menjadi fondasi dari keberadaan kita sebagai bangsa. Kita akan berbincang-bincang mengenai visualisasi bangsa dan juga rasa cinta tanah air. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh 4 narasumber CPNS dari Mahkamah Agung. Tak kenal maka tak. Jadi silakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arli Alfarizi Putranala dari Satker Pengadilan Negeri Sukadana. Formasi saya dari Teknisi Sarana dan Prasarana. Halo semua, mohon izin perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Nugratama dari Satker Pengadilan Negeri Metro, formasi di Teknisi Sarana dan Prasarana. Halo, perkenalkan nama saya Mauriska Arifianti dari Satker Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan formasi Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Ya, Kak. Kak, Widian ya. Halo, perkenalkan saya Widya Rizkyani dari Satker Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Saya dari formasi Teknisi Sarana dan Prasarana. Halo teman-teman, saya senang sekali rasanya bisa sharing-sharing dan belajar bersama di sini. Terima kasih Erika sudah mengundang kami untuk hadir di sini. Nah, langsung aja kita mulai ya. Seringkali kita mendengar istilah bangga jadi Indonesia. Tapi bagi sebagian orang, kebanggaan itu terasa abstrak. Bagaimana sih caranya agar kita bisa mengubah kebanggaan itu menjadi sesuatu yang nyata yang bisa kita lihat sehari-hari dalam kehidupan? Nah, itu dia poinnya Mbak Erika. Kebanggaan itu butuh visualisasi. Visualisasi adalah cara kita membuat sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Contoh paling sederhananya bisa kita lakukan setiap hari adalah bangga menggunakan produk-produk lokal buatan Indonesia. Nah, kalau menurut Mas Aditya nih, kenapa produk lokal yang menjadi visualisasi yang begitu kuat? Karena saat kita membeli produk lokal, kita tidak hanya membeli barang tersebut, tapi kita juga sedang mendukung semua ekosistem. Kita mendukung petani kopi di Gayo, kita mendukung perajin batik di Pekalongan, atau penenun di Sumba. Setiap barang yang kita beli adalah hasil kerja keras dan kreativitas anak bangsa. Ini adalah visualisasi nyata dari kemandirian ekonomi dan warisan budaya kita. Saat kita memakai produk lokal, kita sedang mengibarkan bendera Indonesia, tapi dalam bentuk yang modern dan fungsional. Nah, saya setuju sih. Akhir-akhir ini juga udah banyak ya brand lokal yang kualitasnya nggak kalah saing dengan produk luar. Bahkan desainnya sangat modern dan juga estetik. Betul, dulu produk lokal sering dianggap sebelah mata. Tapi sekarang generasi muda kita sangat kreatif. Mereka menciptakan produk yang berkelas, inovatif, dan berhasil menembus pasar internasional. Mereka adalah visualisasi dari semangat juang dan daya saing bangsa. Dengan mendukung mereka, kita tidak hanya membantu 1-2 orang, tetapi kita membantu pergerakan besar ekonomi bangsa. Kalau untuk Mbak Widya nih, selain produk lokal, apalagi yang bisa memvisualisasikan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia? Tentu saja prestasi. Prestasi itu adalah visualisasi dari kemampuan dan kecerdasan bangsa kita. Prestasi tidak hanya soal medali emas di Olimpiade saja. Maksud dari prestasi dalam konteks yang lebih luas seperti apa sih Mbak? Coba diperjelaskan lagi biar kita sama-sama paham begitu. Misalnya seorang ilmuwan muda yang berhasil menciptakan teknologi ramah lingkungan, seseorang sutradara yang filmnya diakui di festival internasional, atau bahkan seorang guru yang berhasil membawa murid-muridnya yang dari pelosok daerah ke tingkat nasional. Semua itu adalah visualisasi dari potensi yang tak terbatas yang dimiliki bangsa ini. Mereka adalah pahlawan-pahlawan modern kita. Kita harus lebih sering merayakan dan mengapresiasi mereka. Nah, sayangnya, ya, cerita-cerita ini kadang kalah populer dengan berita-berita negatif yang ada. Nah, itulah tugas kita nih Mas Aditya. Kita harus lebih gencar menyebarkan cerita positif seperti ini. Dengan teknologi yang ada, kita bisa memvisualisasikan prestasi mereka ke khalayak yang lebih luas.
Kita juga bisa harus membuat prestasi itu terasa viral agar menjadi inspirasi bagi lebih banyak orang, terutamanya bagi generasi muda. Nah, bicara tentang generasi muda dan teknologi nih ya, karena kan sepertinya ini telah menjadi satu kesatuan yang lekat. Bagaimana kita bisa mengajak generasi muda mencintai bangsa ini melalui teknologi secara positif? Ini sangat relevan ya, karena generasi muda ini adalah orang natif, digital natif. Kita juga harus bisa masuk ke dunia melalui 3 pilar, bukan viral ya, pilar, yaitu pendidikan, prestasi, dan penggunaan teknologi secara positif. Nah, mari kita bahas nih, pilar pertama yaitu kan pendidikan. Bagaimana kalau menurut Mas Arli terkait pendidikan ini? Kalau dari segi pendidikan itu harus menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk membuat pelajaran sejarah agar lebih menarik, bukan hanya dengan deretan nama dan tanggal, tapi kita bisa menggunakan video 360 derajat, memakai VR atau gamification untuk membuat mereka merasa ikut terlibat. Dengan begitu mereka tidak hanya menghafal, tapi juga merasakan semangat perjuangan para pahlawan. Lalu pilar kedua kan prestasi nih. Bagaimana kalau menurut Mbak Malviska mengenai prestasi? Nah, kalau menurut saya, kita harus memberikan ruang nih bagi mereka untuk berprestasi di bidang yang mereka minati. Misalnya nih, ada seorang gamers yang mengharumkan nama bangsa di kompetisi internasional. Ada juga seorang vlogger yang mempromosikan keindahan alam Indonesia, ataupun nih, seorang programmer yang menciptakan aplikasi untuk memecahkan masalah sosial. Kita harus dukung mereka karena mereka telah menjadi duta bangsa di era digital ini. Dan pilar terakhir yaitu penggunaan teknologi secara positif. Bagaimana kalau menurut Mbak Widya terkait penggunaan teknologi secara positif ini? Teknologi itu merupakan alat. Kita bisa menentukan apakah alat itu bisa untuk membangun atau merusak. Kita bisa mengajak mereka untuk menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, menyebarkan informasi tentang keanekaragaman budaya, mempromosikan pariwisata lokal, atau menjadi relawan virtual untuk kampanye lingkungan. Teknologi juga bisa menjadi alat untuk membangun identitas bangsa yang kuat dan positif. Luar biasa banget ya rekan-rekan CPNS Mahkamah Agung kita ini. Dari perbincangan ini, saya jadi menyadari bahwa rasa cinta tanah air itu tidak hanya diucapkan, tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, mulai dari bangga menggunakan produk lokal, mengapresiasi prestasi anak bangsa, hingga menggunakan teknologi secara positif. Betul sekali, Erika. Rasa cinta itu harus terus-menerus divisualisasikan agar menjadi inspirasi bagi kita semua dan tentunya bagi generasi penerus kita. Cinta bangsa itu adalah sebuah tindakan, bukan hanya perasaan. Jadi, terima kasih banyak rekan-rekan CPNS Mahkamah Agung atas wawasan yang sangat inspiratif ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa mengunggah hati anak muda dimanapun berada. Terima kasih, senang sekali bisa berbagi. Mari mulai hari ini kita jadikan diri kita bagian dari vitalisasi bangsa yang kita banggakan. Saya Erika Prihandi, pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.